Kalau malam yang ada di warung-warung itu emang dari awal untuk memecah keluarga aja kayaknya. Hey guys, it's Nessie and how are you guys? Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe ya sekarang juga. Karena ada video-video seru, penuh informasi, memperkaya otak 4 kali seminggu di channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas informasi-informasi yang mungkin 90% orang tidak tahu. Tapi jangan khawatir, kalian akan menjadi 1% dari orang-orang yang mengetahui fungsi-fungsi asli dari benda-benda terkenal. By the way, kalian sadar nggak ada sesuatu yang baru di sini? Coba, cepetan. Tahu nggak apa yang baru? Betul, mikrofonnya. Ada yang bilang bahwa, wow, kualitas dari video Nessie itu semakin hari semakin bagus. Siapa yang bilang? Aku. Suaranya juga semakin jernih. Siapa yang bilang? Jehan. Dan ini termasuk salah satu best buy kita di bulan ini. Siapa yang bilang? Tika. Tapi kalau menurut gadis, kita beli ini di mana, Dis? Tokopedia. Nah, itu dia. Kita jadi bisa beli kualitas sebagus ini dengan harga yang lebih murah. Karena sekarang di Tokopedia lagi ada WIB, Waktu Indonesia Belanja. Banyak banget diskon besar-besaran sampai 90%. Dan kalian bisa dapetin bebas ongkir. Menarik banget nggak? Buat kalian yang mau beli kebutuhan sehari-hari, gadget, atau mikrofon baru, langsung aja cek Tokopedia sekarang juga. Kalau mikrofon ini fungsinya adalah agar kalian bisa mendengar suara merdu aku. Ada barang-barang yang kita gunakan konsumsi hari ini ternyata tidak sesuai dengan maksud awal dibuatnya barang-barang itu. Langsung aja, so without any further ado, let's get to it. Kita akan mulai dengan Coca-Cola. Saat ini Coca-Cola adalah apa guys? Minuman soda yang paling terkenal di dunia. Penjualannya itu udah sampai di 200 negara di seluruh dunia. Nah, Coca-Cola sendiri diciptakan di tahun 1886 oleh seorang apoteker bernama Dr. John Pemberton. Dan ketika dia meracik Coca-Cola guys, dia tuh membuat Coca-Cola sebagai pereda nyeri, pengganti morfin untuk para prajurit yang waktu itu tuh sakit atau terluka pada Perang Sipil Amerika. The public demand for soda water led to many different experiments through the years to achieve a taste that was unique in the carbonated drink, to capture just the right taste. Berbagai sumber menyebutkan bahwa racikannya itu menggunakan ekstrak daun koka yang merupakan bahan bakunya cocaine. Ekstrak daun koka itu kemudian dicampurkan sama tambahan kafein dari kacang cola, makanya namanya Coca-Cola. Tapi pihak Coca-Cola sendiri menyangkal teori itu dan mengatakan bahwa produknya itu sama sekali tidak pernah menggunakan ekstrak daun koka. Salah terus ya. Salah terus aku. Ekstrak daun cola maksudnya. Di tahun 1891 Coca-Cola dibeli sama pebisnis Asa Grace Chandler. Dan sejak saat itu Asa tuh menghilangkan kandungan penghilang rasa sakit yang ada di Coca-Cola dan menjadikannya kayak minuman biasa aja. Dan ternyata orang-orang tuh suka banget. Sampai akhirnya Coca-Cola berhasil menjadi salah satu produk minuman paling dicintai di seluruh dunia. Menarik ya. Jadi awalnya Coca-Cola tuh painkiller jatuhnya. Keren juga. Dari yang dulunya menyembuhkan orang, sekarang Anyways, next ada Play-Doh. Kalian tahu pastinya mainan Play-Doh yang suka dimainin sama anak-anak, semacam tanah liat yang bisa dibentuk dan datang di dalam kontainer-kontainer gitu, warnanya. Dulu aku sering banget guys dimarahin gara-gara Play-Doh karena aku selalu nyampur semua warna dan akhirnya jadi coklat. Mama aku benci banget sumpah. Padahal aku dibelinya juga bukan Play-Doh. Malam-malam dari itu kan, dari warung kan, yang kotak-kotak. Yang keras kan. Iya, malam-malam yang dari warung itu kan. Aku dimarahin terus. Kok jadi coklat? Kalau jadi coklat ini kan jelek, gak bisa dimainin. Lah, I don't know. Tapi tahukah kalian bahwa Play-Doh itu aslinya tuh awalnya nggak dibuat buat anak-anak guys. Penemu Play-Doh, Joseph McVicker, itu awalnya menciptakan Play-Doh sekitar tahun 1930-an di Cincinnati sebagai pembersih wallpaper. Jadi caranya tuh digulukin ke tembok supaya debu yang menumpuk itu bisa keangkat. What? Nah, di akhir tahun 40-an, wallpaper itu udah mengalami perkembangan
Salah satunya adalah muncul wallpaper berbahan vinil yang memiliki kelebihan di mana dia tuh nggak gampang kotor. Jadi kalau ada noda, debu, cipratan air, minyak, itu cukup dibersihin aja pakai spons dan kotorannya bisa hilang. Akhirnya karena penemuan itu, produknya Joseph jadi nggak laku. Play-Doh yang buat bersihin tembok malah nggak ada yang mau beli. Tapi suatu hari nih ada salah satu temennya Joseph yang kebetulan adalah seorang guru. Dia tuh cerita bahwa murid-muridnya kesulitan memainkan tanah liat. Mungkin karena tanah liat, kalau misalkan kalian pernah bikin prakarya pakai tanah liat kan dia harus kayak dibasahkan, kotor, belum lagi harus di-cure, prosesnya panjang gitu loh guys. Akhirnya Joseph mendapatkan ide cemerlang, ide yang sangat-sangat kayak ide bagus pipi tembam. Dia mengeluarkan bahan deterjen yang ada di dalam Play-Doh-nya dan menggantinya dengan pewarna. Dan akhirnya murid-murid, anak-anak kecil semua itu jadi menyukai pembersih wallpaper daripada tanah liat. Dan akhirnya di tahun 1945, Joseph tuh memberikan pembersih wallpaper itu ke sekolah-sekolah yang ada di Cincinnati sebagai adonan mainan yang bisa dimainkan oleh anak-anak. Atau yang kita kenal sekarang dengan nama Play-Doh. Wow, I did not know that. Kalau malam yang ada di warung-warung itu Emang dari awal untuk memecah keluarga aja kayaknya. Next ada bubble wrap. Bubble wrap adalah produk kemasan yang paling berguna ketika kalian ingin mengirimkan barang-barang yang mudah pecah, retak, atau simply barang-barang yang rentan. Kalau kalian berpikiran apakah mungkin, kita semua udah tahu bahwa sebenarnya bubble wrap itu tidak untuk membungkus barang karena lebih seru untuk dimainin. Tapi bukan guys, itu bukan maksud awal dibuatnya bubble wrap. Crazily enough, bubble wrap itu di awal dibuat sebagai wallpaper. Di tahun 1957, dua insinyur yang bekerja di Sealed Air Corporation, Alfred W. Fielding dan Mark Chavannes, berusaha untuk membuat sebuah penemuan baru. Mereka memiliki ide brilian untuk membuat wallpaper yang bertekstur. Ide ini muncul dengan mendorong dua tirai kamar mandi dengan gelembung yang tersebar di atasnya dan menyegelnya menjadi satu. Intinya, kayaknya ya, mereka lagi mandi terus ditutup gitu kan tirai kamar mandinya, terus ada gelembung-gelembung kayak gemoy juga kalau misalkan ada wallpaper yang ada gelembung-gelembungnya gitu. Iya, yang bertekstur gitu. Nah, tapi diciptakanlah sama mereka wallpaper yang ada gelembung-gelembungnya. Bayangin nggak kalian kalau misalkan ada wallpaper di rumah kalian yang ada gelembung-gelembungnya, pasti kalian tonjokin banget. Karena dia juga begitu jadi nih ya, gelembung-gelembungnya kecil lagi, dia mulai mikir kayak, bentar, kayaknya kalau jadi wallpaper ada aneh deh. Tapi pasti ada fungsi lain untuk barang ini. Dan ternyata beberapa tahun kemudian, Alfred sama Mark mendapatkan sebuah keajaiban di tahun 1959 ketika perusahaan teknologi IBM meluncurkan komputer baru mereka. Dan Sealed Air Corporation mengusulkan pemakaian bubble wrap sebagai bahan kemasan untuk melindungi komputernya IBM. Dan akhirnya perusahaan itu pun setuju. Digunakanlah bubble wrap untuk mengirim komputer pertamanya IBM, dan akhirnya guys, bubble wrap pun dikenal sebagai produk kemasan yang sangat-sangat reliable, sangat-sangat berguna, dan digunakan di seluruh dunia. Gak kebayang sih jujur kalau misalkan ada rumah wallpapernya bubble wrap. Tapi mungkin seru. Gak tau, gimana menurut kalian? Apakah kalian mau rumah kalian pakai wallpaper bubble wrap? Komen di bawah. Next, bantal. Pasti guys, pasti 100% semua rumah kita ada bantalnya. Tapi pasti juga kalian gak pernah kepikiran bantal itu siapa yang nemuin pertama. Well, bantal itu ditemukan di Irak sekitar 9.000 tahun yang lalu. Tapi kegunaannya tuh berbeda sekali. Bukan digunakan untuk memberikan kenyamanan saat kita tidur, tapi bantal di Irak 9.000 tahun yang lalu digunakan untuk melindungi kepala dari serangga. Later on pada zaman Cina kuno diyakini bahwa bantal yang empuk itu nggak ada gunanya. Karena itu mereka tuh membuat sandaran kepala yang keras dari bambu, batu giok, porselen,
kayu, atau perunggu. Selain melindungi kepala dari serangga, bantal yang keras dipercaya memberikan kekuatan dan perlindungan dari setan. Dan ketika dunia melalui revolusi industri di Eropa, bantal keras itu dirasa kayaknya nggak enak deh. Akhirnya nggak diproduksi lagi. Dan dari situ fungsi bantal berubah menjadi yang kita gunakan sekarang. Wow, jadi kalau kita nggak pakai bantal, kita bisa dideketin setan. Hah? Emang serangga nggak bisa manjat? Kamu jangan berani-berani ya memanjat bantal giok saya. Soalnya tuh bantal emang tinggi banget ya. Kamu bayangin nggak kalau kamu lagi mimpi buruk terus tiba-tiba nggak sengaja kayak wow, belakangnya giok pakai perunggu pula. Wow, menarik. Next ada threadmill. Threadmill itu guys sebenarnya udah ada dari abad ke-1 dan digunakan oleh bangsa Romawi kuno. Hah? Threadmill udah ada dari zaman Romawi kuno? Yes, tapi kegunaannya completely different than what we use it for today. Dulunya threadmill itu bukan digunakan untuk olahraga, melainkan untuk mengangkat benda yang sangat berat. Jadi dulu bentuk threadmill itu adalah sebuah roda besar yang dapat dimasuki oleh manusia dan terhubung ke derek. Jadi ketika seseorang berjalan di tempat, roda akan berotasi sehingga derek naik dan mengangkat benda. That's so cool. Tapi fungsinya treadmill tidak cuma itu. Di tahun 1800-an, treadmill itu dikembangkan menjadi pompa air dan penggiling biji-bijian. Saat itu, penggilingan gandum itu dilakukan oleh para tahanan penjara. Mereka akan berpegangan pada balok kayu horizontal dan berjalan di atas tangga yang terus berputar. Sampai pada akhirnya di 1960-an, seorang insinyur mekanik, William Staub, merancang ulang treadmill ke dalam bentuk modern yang akhirnya memiliki fungsi untuk berlari, seperti yang kita gunakan sekarang. Wow, program yang sangat ide bagus Wiwi Tembam untuk pemerintah. Hah? Untuk pemerintah? Iya, kan kita punya banyak koruptor-koruptor yang gak ada kerjaannya di penjara. Mending mereka giling gandum. I'm not saying it's a good idea, but it is a good idea. Untuk memberikan purpose pada para tahanan penjara. Apalagi mereka-mereka yang sudah sangat jago menggunakan rakyat, alangkah baiknya sekali-kali digunakan rakyat. Ding dong. Gimana menurut kalian guys? Apakah ini ide yang brilian? I think so. Komen di bawah. Next. Oke guys, dan yang terakhir ada Listerine. Listerine adalah sebuah obat kumur antiseptik yang diciptakan oleh Joseph Lawrence pada tahun 1879. Joseph Lawrence itu membuat cairan ini sebagai penghormatan ke Dr. Joseph Lister, seorang ahli bedah Inggris pertama yang menemukan antiseptik pertama untuk pembedahan. Karena temuannya itu, jumlah pasien yang selamat setelah dioperasi jauh meningkat dibandingkan sebelumnya. Awalnya Joseph itu menciptakan Listerine untuk membersihkan peralatan bedah. Tapi semakin lama, para konsumen, orang-orang yang beli itu sadar bahwa kayak ini bisa digunakan untuk hal-hal yang lain nih. Soalnya, dia cukup steril untuk membersihkan luka, menghilangkan ketombe dan jamur, dijadikan sebagai deodoran, bahkan untuk membersihkan lantai. Sampai akhirnya di tahun 1923, Listerine dijual dengan fungsi baru, yaitu sebagai obat kumur antiseptik. Wow, I love today's material. Aku suka banget materi hari ini karena aku ngerasa kayak aku tahu hal-hal yang sebelumnya aku nggak tahu. Kalau misalkan kalian sama-sama aku, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Ayo kita temukan hal-hal lain yang kita belum tahu sebelumnya bersama-sama. Kira-kira apa lagi yang seru dibahas? Komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe guys, karena aku nggak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye! Untuk memulai Spooktober, kita akan melihat video-video orang-orang yang mencurangi kematian. Hoarding disorder-nya tuh udah sangat-sangat ekstrim. Hal-hal terseram yang ditemukan di makanan. Pengalaman horor dari salah satu teroris, kuburan-kuburan paling mahal, video-video paling mengerikan di TikTok, cerita-cerita paling mengerikan yang berhubungan dengan mainan. Mystery box horror, rekomendasi film-film horor seru, rekaman darurat 911 yang paling mengerikan. Kita bakal membahas Pasangan-pasangan psikopat habiskan satu keluarganya. kematian yang disebabkan oleh cemburu. Alright, let's do the message tagline. So, without any Further ado, stop senyum-senyum, shit's about to go down.
kita bahas bersama. So without any further ado, tambahan kafein dari kacang koka, makanya namanya Coca-Cola. Kacang kola. Sorry. Jadi Coca-Cola. Coca-Cola bento.